Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Cheryl Antonia Veneta dengan NIM 2007010009, kelas A semester 4, mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kaitan penyakit hipertensi dengan 4 penyakit bawaannya beserta dengan faktor risikonya. Sebelum masuk pada inti pembahasan, mari kita mengetahui pengertian dari masing-masing penyakit yang akan kita bahas kali ini. Pertama, pengertian hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi ketika seseorang mempunyai tekanan darah yang terukur pada nilai 130/80 mm air raksa atau lebih tinggi. Tekanan darah ditentukan oleh berapa banyak volume darah yang dipompa oleh jantung dan resistensi aliran darah di pembuluh darah atau arteri. Jadi, tekanan darah akan terukur lebih tinggi apabila jantung memompa darah lebih cepat dan atau arteri lebih sempit. Yang berikutnya, arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah masalah kesehatan yang terjadi ketika terdapat tumpukan kolesterol dan zat lain di dalam dinding pembuluh darah arteri. Tumpukan ini dapat mengganggu aliran darah ke jantung lantaran pembuluh darah tersumbat atau menyempit. Berikutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak semakin menumpuk, maka arteri akan semakin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Karena menyempit, aliran darah pembawa oksigen dan zat makanan jadi terganggu. Yang berikutnya adalah stroke. Stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi saraf yang disebabkan oleh penyakit pembuluh darah otak. Gangguan fungsi saraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Yang berikutnya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Saya akan membahas kaitan antara penyakit hipertensi dan penyakit bawaannya. Yang pertama, kaitan antara hipertensi dan arteriosklerosis. Hipertensi adalah penyebab utama arteriosklerosis, yaitu proses penyumbatan arteri yang menyebabkan serangan jantung dan stroke. Saat jantung berdetak, organ tersebut memompa darah melalui arteri di seluruh tubuh. Namun, tekanan darah yang lebih tinggi membuat arteri di seluruh tubuh membengkak dan meregang lebih dari biasanya. Peregangan ini bisa melukai endotelium, yaitu lapisan halus pada semua arteri, yang menyebabkan arteri menjadi kaku seiring waktu. Endotelium yang cedera memungkinkan lebih banyak kolesterol jahat dan sel darah putih untuk memasuki lapisan arteri. Kolesterol dan sel putih tersebut akan menumpuk pada dinding arteri sehingga membentuk plak aterosklerosis, yang mana kondisi terbentuknya plak bisa berbahaya karena plak bisa tiba-tiba pecah dan membentuk gumpalan darah yang menyumbat arteri, sehingga suplai oksigen tidak bisa mencapai jantung atau otak. Kaitan antara hipertensi dan jantung koroner. Banyak penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi pula risiko orang tersebut terkena penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Awal dari semua penyakit komplikasi itu yaitu kehilangan keseimbangan. Ketika tekanan darah naik, maka seseorang akan kesulitan berjalan, karena tengkuk, leher, dan punggung akan terasa berat dan pegal. Hal ini disebabkan oleh kadar kolesterol yang langsung menyerang saraf keseimbangan. Tidak heran penderita bisa langsung jatuh secara tidak sadar tiba-tiba. Hasil penelitian Badan Kesehatan Sedunia menunjukkan hampir setengah dari kasus serangan jantung disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang terus meningkat dalam jangka panjang akan menyebabkan terbentuknya plak yang dapat mempersempit pembuluh darah koroner. Akibatnya, pasokan-pasokan zat-zat penting esensial bagi kehidupan sel-sel jantung jadi terganggu. Pada keadaan tertentu, tekanan darah tinggi dapat meretakan plak di pembuluh darah koroner. Serpihan-serpihan yang terlepas dapat menyumbat aliran darah sehingga terjadilah serangan jantung. Penderita tekanan darah tinggi berisiko 2 kali lipat menderita penyakit jantung koroner. Selanjutnya, kaitan antara penyakit hipertensi dan stroke. Hipertensi tak hanya mempengaruhi pembuluh arteri di jantung, tetapi juga pembuluh arteri di otak. Pembuluh arteri di otak yang sobek atau terhalang oleh plak-plak dapat menyebabkan putusnya atau berkurangnya asupan oksigen ke otak. Berkurangnya asupan oksigen tersebutlah yang menyebabkan stroke. Secara umum, stroke yang dialami adalah karena terhalangnya pembuluh darah pada otak, sementara stroke karena robeknya pembuluh darah lebih jarang terjadi. Berikutnya, kaitan antara penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa terjadi dikarenakan adanya komplikasi penyakit diabetes yang kronis.
Maka tak heran jika pengidap penyakit diabetes mellitus memiliki sekitar 40% angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner terkait dengan meningkatnya lemak dalam darah yang menyebabkan plak. Terdapat dua alasan yang melatar belakangi hubungan diabetes dengan hipertensi, yaitu antara lain yang pertama memiliki sifat fisiologi yang sama. Hubungan diabetes dengan hipertensi terjadi bersamaan, karena kedua penyakit tersebut memiliki ciri-ciri fisiologi yang sama, yaitu memungkinkan penyakit lain terjadi. Yang kedua, faktor pemicu serupa. Diet tinggi lemak yang kaya akan garam dan gula dapat diproses dan menempatkan beban lebih pada aktivitas produksi enzim dan sistem kardiovaskular. Rendahnya tingkat aktivitas fisik menurunkan efisiensi insulin dan menyebabkan arteri menjadi kaku dan respons sistem kardiovaskular yang kurang baik. Saya akan membahas tentang faktor risiko hipertensi dan penyakit bawaannya. Terdapat dua faktor risiko hipertensi, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah antara lain usia, jenis kelamin, dan faktor genetik. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah yaitu faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, berat badan berlebih atau kegemukan. Timbulnya berbagai penyakit seperti obesitas biasanya diikuti oleh keadaan antara lain hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung seperti arteriosklerosis, dan jantung koroner. Yang kedua, merokok. Rokok mengandung zat racun seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida. Zat racun tersebut akan menurunkan kadar oksigen ke jantung, meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi, penurunan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik, peningkatan gumpalan darah, dan kerusakan endotel pembuluh darah koroner. Ketiga, diet tinggi lemak dan rendah serat. Konsumsi lemak yang berlebihan dapat menimbulkan risiko hipertensi karena akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol tersebut akan melekat pada dinding pembuluh darah yang lama-kelamaan pembuluh darah akan tersumbat diakibatkan adanya plak dalam darah yang disebut dengan aterosklerosis. Yang keempat, dislipidemia merupakan faktor risiko terbentuknya arteriosklerosis. Arteriosklerosis akan mengakibatkan penyumbatan dan penimbunan lemak atau bekuan darah. Hal tersebut mengakibatkan tingginya resistensi vaskular sistemik dan memicu peningkatan tekanan darah. Yang kelima, stres. Kondisi stres meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang kemudian meningkatkan tekanan darah secara bertahap. Yang terakhir, konsumsi alkohol. Alkohol memicu hipertensi pada seseorang atau memperparah gejala yang sudah ada. Pasalnya, alkohol dapat mempersempit pembuluh darah yang dapat berujung pada kerusakan pembuluh darah dan organ dalam tubuh. Sekian dari saya penjelasan tentang kaitan penyakit hipertensi dan penyakit bawaannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih.